Di kampung tersebut tinggal seorang janda bernama Parvati dengan anak-anaknya. Dia memiliki anak tiri bernama Sivaji, sedangkan anak kandungnya bernama Ashok. Parvati memberikan kasih sayang yang sama untuk kedua anaknya. Hal itu tidak disukai Ashok yang merasa cinta ibunya terbagi. Padahal ibunya ingin anak-anaknya bisa hidup akur. Kemudian setelah dewasa bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti Chhatrapati dalam cerita dongeng India. Pada hari ulang tahun Parvati, Sivaji membawakan hadiah buah mangga kembar. Ashok memfitnah Siva bahwa mangga itu didapatkan dengan mencuri. Parvati yang kecewa memukul Siva hingga menangis. Padahal Siva sudah mengatakan jika dirinya tidak mencuri. Tapi Siva tidak berani saat diminta bersumpah. Malam harinya Siva tak kunjung kembali ke rumah. Parvati yang mengembalikan buah mangga ke pemiliknya Satana mengetahui jika ternyata Siva benar-benar tidak mencuri. Siva mendapatkan buah mangga dengan meminta secara baik-baik. Bahkan karena tidak ingin gratisan, Siva rela bekerja. Hati Parvati tersentuh mendengarnya. Dia merasa bersalah. Siva kemudian ditemukan sendirian di tepi pantai. Menurut Siva, dia tidak mau bersumpah karena dirinya selalu mengatakan kebenaran, apalagi kepada ibunya yang disayangi. Hubungan anak dan ibu tiri itu kembali membaik. Apakah saya bersumpah atau tidak, saya akan memberitahu hanya kebenaran, ucap Siva. Suatu malam, penduduk asli Sri Lanka membakar perkampungan India. Rumah-rumah terbakar. Sifat licik-picik tengik Ashok sudah tumbuh sejak kecil. Dia memberitahu ibunya jika Siva ikut terbakar di dalam rumah. Siva ikut rombongan penduduk menyelamatkan diri meninggalkan kampung. Siva melihat ibunya dari perahu terus menangis karena menganggap Siva telah mati. Perahu yang ditumpangi Siva tiba di pelabuhan Vizag, India. Pelabuhan tersebut dikuasai Bajirao bersama antek-anteknya. Selain bongkar muat kapal, pelabuhan tersebut juga memiliki aktivitas ilegal untuk barang selundupan. Siva dan penduduk yang statusnya pengungsi dipaksa bekerja di bawah Bajirao. Berani membangkang nyawa taruhannya, sehingga tidak ada pilihan lain. Siva juga terpaksa ikut bekerja, dipukul polisi dan masuk penjara menjadi hal yang biasa. 12 tahun sudah berlalu. Siva yang diperankan Prabhas tumbuh menjadi pemuda kuat. Hiu buas saja tidak bisa menaklukkan Siva. Luar biasa. Namun tetap bekerja di bawah Bajirao. Hidup Siva dijalani seperti keinginan sang ibu, hidup yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga membantu orang lain. Siva sangat dicintai oleh para pengungsi lainnya. Meski sudah belasan tahun, Siva terus mencari keberadaan ibu dan saudaranya, namun belum ada hasil. Pencarian tersebut membuatnya dekat dengan pegawai pemerintahan bernama Nilu yang diperankan Sriya Saran. Nelu gadis periang yang baik hati. Dipastikan ibu Siva berada di India. Foto ibunya ada dalam dokumen pengungsi yang kembali ke India. Namun alamat lengkapnya belum diketahui. Di tempat lain, Bajirao mengikuti pertemuan partai politik untuk mendapatkan tiket pemilu. Dia sangat ditakuti karena tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan. Petinggi partai yang berani menghalangi keinginannya langsung dibunuh. Sikap keji Bajirao selalu mendapat dukungan kakaknya Ras Bihari. Suatu hari seorang pemuda melecehkan dan mengerjai adik perempuan Ajay, teman Siva. Pemuda itu kemudian dihajar oleh Siva. Dia dipukul dan kepalanya digunduli. Peristiwa itu membuat foto ibunya hilang. Foto yang diambil dari Nelu itu dipegang pemuda tadi yang ternyata adik tiri Siva, yaitu Ashok. Setelah mendengar Siva mencari ibunya, Ashok menyadari jika pria yang menghukumnya itu adalah kakak tirinya yang sangat dia benci sejak kecil.
Dia bukan ibumu, dia ibuku. Ibuku saja, ucap Ashok bergumam sambil menatap foto ibunya. Sementara sang ibu juga tidak pernah melupakan anak tirinya yang dianggap sudah meninggal di Sri Lanka. Ashok yang menyebalkan merahasiakan jika dirinya sudah bertemu Siva. Di depan ibunya, Ashok selalu berpura-pura baik dan menyayangi saudara tirinya itu. Guci air suci untuk mendoakan almarhum Siva diberikan kepada Ashok, namun wadah air itu dibuang ke tengah laut. Ashok juga kesal dengan ibunya, masih saja mengingat Siva. Satu-satunya keinginan Ashok membunuh ikatan cinta ibunya dan juga membunuh Siva. Di tempat Siva, Nelu datang membawa surat untuk Ibu Suri yang buta. Ibu Suri memiliki adik yang tinggal di Dubai dan mengajak Suri bersama ibunya hidup di sana. Namun, Katraj, tangan kanan Bajirao, tentu saja tidak akan melepas Suri begitu saja meski masih kecil. Apalagi selama ini Suri bekerja menjadi tukang pijat Katraj. Siva berjanji akan membuat Katraj setuju. Sudah seharusnya ibu dan anak hidup bahagia. Sebagai ganti Suri, Katraj meminta Siva memijatnya. Dengan sangat terpaksa, Siva mau melakukan semua itu. Bahkan meski dihina dan diolok, dia tetap sabar asalkan Suri dan ibunya dibiarkan pergi ke Dubai. Katraj akhirnya mau mengizinkan. Suri sangat bahagia. Dia berpamitan kepada semua penduduk karena akan pergi ke Dubai. Tapi tiba-tiba Katraj datang. Dia membatalkan persetujuannya membiarkan Suri pergi. Suri tidak mau ikut. Katraj melempar kepala Suri dengan kayu hingga terjatuh dan berdarah. Siapapun yang ingin pergi dari tempat ini maka akan mati, tegas Katraj. Suri terluka dan sekarat. Tidak ada penduduk yang berani membantu. Katraj memberi ancaman agar tidak ada yang boleh menolong Suri. Ibu Suri yang buta datang mencari anaknya. Dia tidak bisa melihat jika anaknya sudah tak bernyawa. Suri, ayo cepat kita berangkat, nanti terlambat, ucapnya. Tidak ada pula penduduk yang memberitahukan kondisi Suri. Hingga akhirnya si Faji datang. Dia kaget melihat apa yang terjadi. Anak kecil yang sangat bahagia karena akan pergi, kini tubuhnya terbujur kaku. Katraj sudah keterlaluan. Amarah Siva membuncah. Dia sudah tak tahan lagi dengan semua penindasan yang dilakukan Katraj dan Bajirao. Temannya Badram meminta Siva untuk melupakan apa yang terjadi. Cukup Suri yang mati. Jika melawan maka semua orang bisa mati. Cukup, teriak Sivaji marah. Darah Sivaji sudah mendidih. Dia tidak mempedulikan ancaman Katraj. Siva mengambil tubuh Suri. Sayangnya Katraj dan anak buahnya sudah di lokasi. Siva yang marah meremukkan kaki anak buah Katraj dengan tangannya, lalu menendang tubuhnya hingga terpental ke mobil Katraj. Untuk pertama kalinya ada orang yang berani melawan. Katraj langsung turun tangan. Namun kekuatan Siva luar biasa. Teman-teman Siva juga mulai memiliki nyali. Guci kecil yang berisi air suci rupanya terbawa ombak ke pantai tempat Siva. Benda tersebut telah dibuang oleh Ashok dan kini menjadi penyelamat Siva yang digunakan untuk memukul kepala Katraj. Saat itu juga Siva membunuh Katraj hingga mati. Mati secara mengenaskan. Hinadina. Bajirao sangat murka, tangan kanannya dibunuh. Akibatnya semua anak-anak pengungsi akan diangkut ke Bihar. Badram yang berusaha menyelamatkan anak-anak mendapat hadiah kapak dari Bajirao. Punggung Badram ditebas hingga sekarat. Sivaji terlambat tiba di lokasi. Nyawa Badram, sahabatnya, tak tertolong. Melihat Siva, Bajirao langsung memerintahkan anak buahnya membunuh Siva. Tapi sekali lagi, Siva yang seorang diri menunjukkan hebatnya kekuatan seorang pemuda. Anak buah Bajirao tak diberi ampun, dibunuh dengan ganas luar biasa. Bajirao yang selama ini berkuasa dan berbuat semaunya tak lepas dari kemarahan Siva. Bajirao juga dibunuh, tubuhnya ditebas dengan kapak hingga mati.
Tubuh Bajirao yang berlumuran darah kemudian diseret ke tempat Alala Naidu, menteri setempat yang ingin menjadikan pengungsi budak. Siapapun yang mendekati kami akan mati. Pelabuhan sekarang milik saya. Tidak ada yang boleh masuk ke daerah saya. Ancam Siva membuat Alala Naidu berkeringat dingin. Namaste Madi Padite. Siva kemudian mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa penindasan telah berakhir. Tidak ada lagi rasa takut. Saya akan menjadi senjata saudara-saudara jika ada yang berani melawan. Saya siap berkorban nyawa, tegas Siva. Menyaksikan apa yang dilakukan Siva, Satana menyebut pemuda itu sebagai Catrapati, seseorang yang hidup tidak hanya untuk dirinya, namun juga hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Kini Sivaji menjadi pemimpin masyarakat di pelabuhan. Sivaji benar-benar merubah wajah pelabuhan. Aktivitas ilegal yang sangat banyak pada masa Bajirao dihentikan semua. Setiap pekerjaan kini dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum. Semua aktivitas di pelabuhan berada di bawah kendali Siva. Ashok, adik tiri Sivaji, sangat tidak menyukai perkembangan Sivaji. Jangan sampai ibunya tahu jika Sivaji telah menjadi pemimpin masyarakat dan dipanggil Catrapati. Kematian Bajirao bukanlah akhir dari segalanya. Masalah baru justru muncul. Ras Bihari selaku kakak Bajirao menuntut balas. Siva sama sekali tidak takut dengan Bihari. Siva mengeluarkan bom yang membuat Bihari ketakutan. Saat itu juga Siva dengan percaya diri mengolok Ras Bihari. Anda sudah meninggal saat Anda mengambil langkah mundur dalam ketakutan. Lalu apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Ucap Catrapati alias Sivaji. Ashok kembali ke hidup Siva dengan nama Akash. Dia mengaku ibunya sudah meninggal sebelum harapannya terpenuhi, yaitu melihat Akash alias Ashok menjadi orang sukses. Siva yang masih merindukan ibunya tersentuh. Dia berjanji akan mewujudkan mimpi ibu Akash. Tipu muslihat itu berhasil, padahal saudara tirinya itu bergandengan tangan dengan Ras Bihari untuk menghancurkan musuh bersama, yaitu Sivaji. Saat Siva bersama Nilu, Ashok membawa jebakan. Dia mengaku menemukan keberadaan ibu Siva di Pendurti. Tanpa pikir panjang, Siva langsung pergi. Di jalan yang sepi, puluhan anak buah Ras Bihari sudah bersiap dengan senjata lengkap. Siva ditembaki, namun berhasil mengalahkan para penjahat suruhan Ashok itu. Ashok mengira Siva telah mati. Dia menelpon orang suruhannya. HP yang berdering ternyata diangkat oleh Sivaji. Sial, ternyata Siva masih hidup. Mengetahui Akash menjebaknya, Siva langsung ingin membunuh Akash. Saat itulah Akash mengakui jati dirinya. Dialah Ashok yang sejak kecil membenci Siva, bahkan membohongi ibunya bahwa Siva telah mati. Saya bukan saudaramu, ayah kita memang sama, tapi ibu kita beda, tegas Ashok. Mengetahui Akash adalah Ashok saudaranya, niat Siva membunuh Ashok hilang. Jika Anda ingin melakukan apapun kepada saya, silahkan saja. Tapi di mana ibu? Saya ingin sekali melihatnya, kata Siva. Ashok licik tidak mau memberitahu keberadaan ibunya. Dia justru menelpon ibunya mengaku akan dibunuh oleh Catrapati. Ashok menembak dirinya sendiri seolah-olah ditembak oleh Catrapati. Tujuannya agar ibunya membenci orang yang bernama Catrapati. Ibu Ashok datang ke rumah sakit dengan menangis karena anaknya ditembak oleh Catrapati. Siva benar-benar terjebak. Untuk saat ini tidak mungkin Siva menemui ibunya. Dia hanya bisa melihat ibunya dengan rindu yang menderu. Ingin sekali rasanya Siva memeluk wanita yang berjalan di depannya. Air mata Siva tak terbendung. Ibunya memarahi Catrapati alias Siva. Seorang Catrapati seharusnya mengabdi untuk masyarakat, bukan membunuh orang. Apa Anda tidak memikirkan perasaan ibunya? Tuhan pasti akan menghukum atas dosa-dosa Anda. Kutukan seorang ibu akan menghancurkan Anda, ujarnya. Ibunya tidak tahu jika Catrapati adalah Siva, anak tirinya yang sangat disayangi, namun dianggap telah meninggal dunia karena kebohongan Ashok. Siva hanya bisa diam.
Mengatakan apa yang sebenarnya terjadi juga tidak mungkin akan dipercayai. Siva hanya bisa menangis, menahan rindu yang menyesakkan dada. Keesokan harinya, Siva datang ke rumah ibunya. Dia menemukan ibunya dimarahi oleh orang karena pekerjaannya tidak tuntas. Kelelahan, ibunya pun pingsan. Dengan penuh bahagia, Siva menyelesaikan pekerjaan ibunya. Dia sangat menikmati saat-saat itu. Nilu ditugaskan untuk menemani ibunya. Mulai saat ini, kehidupan ibu harus berubah. Tidak boleh lagi ibu menghadapi kesulitan apapun, kata Siva kepada Ajay temannya. Memberikan uang kepada Ashok sudah pasti akan ditolak. Akhirnya secara diam-diam, Siva menemui pejabat pemerintah setempat untuk mendapatkan proyek jembatan. Proyek tersebut harus dikerjakan oleh Ashok agar mendapat banyak keuntungan. Pejabat yang tak berdaya mengikuti semua perintah Siva. Banyak proyek pemerintah dikerjakan Ashok. Dia kini menjadi orang kaya. Ashok tidak mengetahui jika semua kemudahan yang didapatkan berkat jasa Siva. Sebuah rumah besar pun sudah bisa dibangun. Ashok mengundang Siva untuk acara tasyakuran. Siva juga sangat bahagia melihat ibunya kini bisa tinggal di rumah yang besar. Sayangnya Ashok justru meminta Siva pergi dari rumahnya. Dia tidak ingin Siva dekat dengan ibunya. Tiba-tiba ibunya meminta foto Siva saat masih kecil dipajang di rumah itu. Foto orang yang dianggapnya sudah mati. Hati-hati memasang foto. Itu hidup saya, ucap sang ibu yang membuat Siva bahagia meninggalkan rumah tersebut. Rasbihari mencari informasi tentang sumber kekayaan Ashok. Dia kini mengetahui hubungan Ashok dan Chatrapati. Bihari menjebak Siva, menyebut Ashok sangat ingin membunuh Chatrapati, sehingga dia sudah menaruh bom di kuil yang didatangi Ashok dan ibunya. Kecintaan Siva kepada ibunya membuat dia percaya begitu saja. Padahal semuanya kebohongan agar Bihari bisa menguasai proyek-proyek pemerintah yang sedang ditender. Ashok justru membawa Rasbihari kepada ibunya dan memperkenalkan bahwa Biharilah yang selama ini membantu Ashok mendapatkan proyek-proyek. Sekarang ibu memiliki 2 putra lagi. Bihari seperti kakak bagi saya, ujar Ashok yang membuat hati Siva getir. Siva memperingatkan Ashok agar tidak bergandengan tangan dengan Rasbihari. Dia orang jahat yang rela melakukan apapun demi ambisinya. Bahkan tidak segan-segan membunuh. Nyawa ibu bisa dalam bahaya. Bihari bisa saja membunuh ibunya. Ashok tidak peduli dengan nasihat Siva. Dia juga tidak peduli jika ibunya disakiti. Biarkan dia membunuh. Ibu saya akan mati, bukan ibu Anda, ujar Ashok. Tangan Siva langsung bergerak menampar Ashok. Lidahnya sudah keterlaluan. Jika terjadi sesuatu pada ibu, saya akan membunuhmu, geram Siva. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, Siva menyekap Ashok. Dia tidak boleh keluar. Ibunya juga dibawa ke rumah Siva. Sang ibu yang tidak tahu apa-apa memohon kepada Chatrapati agar anaknya Ashok dilepas. Silakan ambil semua kekayaan kami, tapi lepaskan anak saya Ashok. Tuhan telah mengambil 1 anak saya. Jika Ashok juga mati, saya tidak sanggup lagi untuk hidup, ucapnya menangis. Ibunya bahkan menyembah di kaki Chatrapati alias Siva. Tentu saja Siva langsung menghindar. Dialah yang seharusnya menyembah di kaki ibunya yang sudah belasan tahun dirindukan. Siva hanya bisa menangis diam-diam. Di rumah Siva, ibunya juga tidak mau makan. Hal itu semakin membuat Siva sedih. Padahal dia ingin membuat ibunya hidup seperti ratu, tapi justru menderita kelaparan. Nilu yang berperan sehingga ibunya mau makan. Rasbihari dan anak buahnya datang bak pahlawan. Ashok dan ibunya berhasil dibawa kabur. Jebakan disiapkan untuk membunuh Siva jika datang. Siva datang seorang diri, membunuh satu persatu anak buah Bihari. Tiba-tiba Bihari memukul Ashok untuk dijadikan umpan. Bihari tahu jika kelemahan Chatrapati adalah ibu dan saudaranya. Ashok pun kini mengetahui jika kekayaan yang diperoleh selama ini ternyata bantuan dari Chatrapati alias Siva, saudara tirinya. Ashok menyesal telah mempercayai Bihari, namun semua itu terlambat. Siva sendiri terus berjuang membunuh anak buah Bihari. Punggungnya berkali-kali terkena tebasan parang.
Ashok kini berusaha menyelamatkan Siva. Kepalanya terkena batu yang dilempar Bihari hingga pingsan. Teriakan Ashok didengar oleh ibunya, namun ibunya mengira Chhatrapati yang ingin membunuh Ashok. Padahal Chhatrapati berusaha menyelamatkan Ashok. Ibunya mengambil pistol di tangan anak buah Bihari yang sudah mati. Lalu, dor! Satu tembakan mengenai Chhatrapati alias Siva. Siva terluka. Kenapa Anda ingin membunuh anak saya? Apa salah kami? Ucap ibunya. Kalung yang dikenakan Chhatrapati dilihat oleh ibunya. Kalung itu diberikan kepada Siva, anaknya yang telah meninggal. Dari mana Anda mendapatkan kalung ini? Apakah Anda mencurinya? Bersumpahlah, tanyanya. Pertanyaan itu dijawab dengan kalimat yang sama ketika Siva masih kecil. Apakah saya bersumpah atau tidak? Saya akan memberitahu hanya kebenaran, ucap Siva. Jawaban Siva langsung membuat ibunya terperanjat kaget. Siva? Dia langsung mengenali jika orang yang menjadi Chhatrapati selama ini adalah Siva, anak tirinya yang sangat disayangi. Ibunya menangis menyesal. Ritual kematian tetap dilakukan selama ini, padahal Siva masih hidup. Ibunya juga menyumpahi Siva. Kini ibunya justru menembak Siva. Tangisan yang sangat memilukan benar-benar terasa. Jangan menangis ibu, ujar Siva sambil menangis. Ibunya meminta Siva untuk bangkit, jangan sampai mati. Tapi Siva sudah tak memiliki tenaga. Dia mengaku sudah mengantuk. Siva ingin tidur di pangkuan ibunya, persis seperti yang dilakukan saat dia masih kecil. Suasana getir itu dirusak oleh Ras Bihari. Dia datang dan langsung memukul Siva yang tengah terluka. Bihari memukul Siva habis-habisan. Tak ada perlawanan dari Siva yang sudah lemas tak berdaya. Bihari sangat membenci Siva yang sudah membunuh adiknya. Apalagi Bihari juga pernah dipermalukan. Rasa sakit itu harus dirasakan juga oleh Siva. Bihari ingin memukul ibu Siva. Melihat ibunya akan dipukul Bihari, sekuat tenaga Siva bangkit dan memukul anak buah Bihari hingga mati. Siva juga langsung menghajar Bihari sampai tak bernyawa lagi. Semua penjahat sudah dihabisi Sivaji. Akhirnya, setelah belasan tahun rindu membara, Siva bisa bersatu dengan ibu tirinya. Ashok juga sudah tidak lagi membenci Siva. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. अरे अमर सिंह